Terima kasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati dan urapi setiap kami supaya apa yang kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kami, penghiburan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, shalom, selamat pagi teman-teman semua. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Kita akan membaca Wahyu pasal 13. Ya, terima kasih untuk Jessica yang sudah share pujian pagi ini. Mari kita buka Alkitab kita Wahyu pasal 16. Ya, saya sudah bantu, saya sudah share juga di layar. Teman-teman bisa, saudara-saudara bisa perhatikan layar saudara-saudara. Wahyu pasal 16. Oke, nanti Lira akan membagi bacaan ini. Saya persilakan langsung kepada Lirawati. Ya, kita akan membaca satu orang itu 2 ayat. Judul perikopnya yaitu ketujuh malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Selanjutnya, Pak Joshua. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Ya, dilanjutkan oleh Kak Diki. Ayat 5, Kak. Ayat 5, dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka." Ya, selanjutnya Kak Eca. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Selanjutnya Kak Elizabeth. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tata bintang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Selanjutnya Kak Esther. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. 2 ayat. Dan aku melihat, dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Selanjutnya Kak Evi. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh setan yang mengandalkan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Selanjutnya Kak Iren.
Lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Selanjutnya, Kak Kristina. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci, kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Ya, selanjutnya Kak Walven. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepada cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Ya, selanjutnya Kak Bintang. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Iya, puji Tuhan. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih untuk Lira yang sudah bagi bacaan. Kita bersyukur pagi ini kita bisa kembali bersama-sama bersekutu dengan Tuhan meskipun kita lakukan secara online. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Baik, hari ini kita sudah sampai membahas Wahyu pasal 16. Jadi teman-teman yang lain mungkin yang belum saya minta untuk sharing, mungkin sampai Wahyu pasal 21 nanti sampai akhir kitab Wahyu, saya akan sharing dulu karena memang ada banyak bagian-bagian dari kitab Wahyu ini yang akan sulit untuk ditafsirkan gitu ya. Nanti teman-teman akan saya kasih lagi kesempatan untuk mulai sharing ketika kita masuk lagi dalam kitab Kejadian. Jadi nanti setelah habis kitab Wahyu ini kita kembali lagi kan ke dalam kitab Kejadian. Nah, nanti teman-teman juga yang lain bisa sharing firman Tuhan atas bacaan kita ya. Jadi Wahyu pasal 16 sampai selesai nanti izinkan saya yang akan sharing sebentar supaya kita bisa mengerti tentang peristiwa-peristiwa dahsyat yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Baik. Ya, di sini dikatakan bahwa nah, teman-teman kalau ngikutin dari awal tentang kitab Wahyu yang saya jelaskan. Jadi di akhir zaman nanti ada 3 rangkaian murka Allah yang dahsyat dan hebat, ya kan? Yang pertama meterai, 7 meterai, yang kedua 7 sangkakala, dan yang ketiga adalah 7 cawan murka Allah. Dan Wahyu pasal 16 ini berisi malapetaka ketiga, yaitu 7 cawan murka Allah ditumpahkan oleh malaikat Allah ke atas manusia yang diam di bumi. Jadi manusia yang di bumi ini bukan kita yang percaya, tapi mereka yang tidak percaya nantinya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita bebas dari hukuman itu, bebas dari penghakiman itu. Tidak ada penghakiman bagi kita orang percaya, tidak ada. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di situ, Yohanes mendengar suara dari bait suci, berkata kepada ke-7 malaikat. Jadi masing-masing ada 7 malaikat membawa satu-satu cawan. Masing-masing membawa 1 cawan murka Allah. Lalu ada suara yang berseru berkata kepada mereka, pergilah, tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Ini adalah serangkaian penghakiman Allah yang luar biasa, yang dahsyat, yang beda sekali dengan ke-7 meterai dan ke-7 sangkakala dalam pasal-pasal berikutnya, teman-teman. Beda sekali. Kalau di dalam pasal-pasal berikut sebelumnya ketika ke-7 meterai Allah dinyatakan, ke-7 sangkakala dinyatakan, itu hanya terjadi sedikit atau sebagian saja malapetaka. Nggak semua orang, nggak semua bumi merasakannya. Tapi ketika ke-7 cawan ini nanti dicurahkan, ditumpahkan ke atas muka bumi, maka ini semua manusia di muka bumi tanpa terkecuali yang tertinggal. Tadi yang saya katakan yang tidak percaya, nih, yang memakai, nih, semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dalam Wahyu pasal 13. 666 yang percaya kepada nabi palsu, yang menyembah kepada iblis, yang menolak Yesus, yang menolak Allah. Jadi mereka-mereka yang menolak Yesuslah yang akan mendapatkan malapetaka ini, yaitu 7 cawan. Kita lihat
teman-teman. Malaikat yang pertama, apa yang dia tumpahkan? Ketika malaikat pertama menumpahkan cawan ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan berbahaya. Mungkin teman-teman dan saya pernah bisul. Bisul kita tuh nggak seberapa. Bisul kita tuh bisa sembuh kan? Nanti ketika cawan murka Allah ditumpahkan ke bumi, bisul yang ada itu bisul jahat katanya, yang berbahaya. Pada semua orang yang memakai tanda binatang itu. Semua orang yang menolak Yesus akan mengalami bisul-bisul yang jahat dan berbahaya mematikan dalam tubuh mereka. Lalu malaikat kedua, ketika dia tumpahkan cawan ke atas laut, maka air menjadi darah, teman-teman. Nih, air menjadi darah seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut. Kalau kita baca di dalam malapetaka kedua tentang sangkakala, itu memang ada kejadian bahwa ikan-ikan di laut mati. Teman-teman ingat nggak? Tapi nggak semua loh. Nah, di Wahyu pasal 16 ini, ketika cawan kedua ditumpahkan, semua binatang yang ada di dalam laut itu mati. Jadi bukan sebagian. Jadi ini adalah penghakiman terakhir. Jadi ketika penghakiman terakhir, maka Allah benar-benar menghanguskan, menghancurkan bumi ini. Karena dia sudah mempersiapkan langit baru dan bumi baru. Jadi bumi dan langit yang ada yang kita tempati sekarang ini, nanti ketika cawan murka Allah ditumpahkan, itu hancur semua, habis. Nggak ada lagi sisa. Ya, itu yang kedua. Ya kan? Perhatikan. Lalu malaikat ketiga menumpahkan cawan kemana? Ke atas sungai dan mata-mata air. Dan semuanya menjadi darah. Artinya apa? Nggak ada lagi ikan tawar. Saudara-saudara nggak bisa lagi makan ikan gurami. Saudara-saudara nggak bisa lagi makan ikan-ikan yang ada di sungai. Nggak bisa lagi. Bahkan mata air pun menjadi darah. Artinya apa? Nggak ada lagi sumber air. Kalau iklan berkata sumber air sudah dekat gitu kan ya. Nanti sumber air malah nggak ada lagi, teman-teman. Jadi benar-benar orang-orang nggak bisa lagi hidup. Ikan sudah nggak ada di laut. Ikan nggak ada lagi di sungai. Air pun nggak bisa lagi dipakai, diminum. Nggak ada lagi aqua, nggak ada lagi le mineral, nggak ada lagi yang namanya Cleo, nggak ada lagi yang namanya apa itu, teman-teman tahulah, air mineral yang diambil dari mata air. Nggak ada lagi, semuanya menjadi darah. Mau minum apa manusia? Nggak ada lagi kan? Lalu ini perhatikan lagi yang keempat. Yang keempat. Malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Nah, perhatikan. Bukan hanya ke atas bumi ini, tapi benda-benda di langit pun akan mendapatkan itu. Dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Jadi cawan yang keempat ditumpahkan ke matahari, lalu matahari itu menghanguskan manusia dengan api. Waduh. Teman-teman perhatikan. Habis sehabis-habisnya. Hancur sehancur-hancurnya. Ya kan? Manusia dihanguskan oleh api yang dahsyat. Perhatikan ayat 9 ini yang paling miris, yang paling ironis nih ayat 9 ini. Setelah terjadi keempat cawan malapetaka ditumpahkan tadi, teman-teman perhatikan, ternyata manusia nggak bertobat juga. Mereka justru menghujat nama Allah yang berkuasa. Mereka tidak bertobat untuk memuliakan Allah. Tuhan masih kasih kesempatan untuk bertobat kan? Mereka yang masih hidup pada waktu itu kan? Tapi enggak. Karena memang berarti mereka sudah ditentukan untuk binasa. Mereka justru menghujat, tidak mau bertobat kepada Allah. Keras kepala, keras hati, bebal. Bagian mereka kemana? Di neraka. Lalu ayat 10. Malaikat kelima pun menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu. Dan kerajaannya menjadi gelap. Mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Nah, cawan kelima ini ditumpahkan kepada kerajaan iblis, kepada nabi-nabi palsunya. Dan kerajaan mereka menjadi gelap. Mereka kesakitan menggigit lidah mereka. Bayangkan teman-teman betapa sakitnya yang mereka alami sampai mereka menggigit lidah saking sakitnya. Saya pernah makan tergigit, lidah saya tergigit itu sakit banget. Itu nggak sengaja. Ini karena saking sakitnya mereka gigit terus lidah mereka. Bayangkan penderitaan itu teman-teman. Mengerikan. Iya kan? Tapi ayat 11 juga perhatikan. Luar biasa, bebal. Mereka menghujat Allah di surga karena kesakitan. Kadang-kadang orang kan kalau punya masalah kan minta tolong kepada Tuhan kan ya. Ini aneh. Mereka ini memang kelompok orang-orang yang memang antikris, pemberontak. Sudah dikasih hukuman, malah menghujat Allah. Karena kesakitan dan karena bisul mereka. Mereka juga tidak bertobat-tobat juga dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Yang memberontak kepada Allah.
Akhirnya lanjutlah penghakiman ke-6. Maksud saya cawan ke-6. Cawan ke-6 ditumpahkanlah ke sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya. Supaya apa? Siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan setelah cawan ke-6 ini ditumpahkan, teman-teman, maka iblis mengumpulkan raja-raja, para pemberontak, raja-raja yang berkuasa di bumi ini nantinya, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka berperang melawan Tuhan di mana? Di Harmagedon. Harmagedon ini juga disebut dengan Megiddo di daerah Israel sana, Megiddo, Harmagedon. Makanya teman-teman pernah dengar istilah peperangan Harmagedon kan? Itu nanti di mana ketika cawan ke-6 ditumpahkan, iblis lalu mempengaruhi raja-raja yang berkuasa, penguasa-penguasa di bumi ini, ya, untuk berkumpul di Harmagedon, untuk berperang melawan Tuhan karena malapetaka yang mereka terima. Perhatikan betapa ngerinya manusia mencoba untuk melawan Tuhan. Bisa nggak? Impossible, nggak mungkin, ya kan? Dan akhirnya malapetaka ke-7 tibalah, ditumpahkan ke angkasa, dan dari bait Allah atau bait suci kedengaran suara nyaring dari tahta itu berkata, sudah terlaksana. Apa yang terjadi? Gempa bumi yang menghancurkan bumi ini. Perhatikan ayat 18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Terjadilah gempa yang dahsyat seperti belum pernah terjadi. Kita yang di Tapanuli Utara mungkin pernah mengalami gempa. Sampai sekarang kan masih terasa gempanya sedikit-sedikit kan, gempa susulan kan. Kita sudah takutnya minta ampun. Kita tidur di teras, kita tidur di dekat pintu. Ya kan? Suatu ketika saya tidur siang, istri saya lalu bilang, "Bang, ada gempa." Saudara tahu, saya tinggalkan, saya lompat langsung buka pintu, tinggalkan istri saya di rumah, di kamar. Saking takutnya, teman-teman, dalam keadaan tidur. Itu gempanya masih masih kecil, 6, magnitudonya 6 skala Richter. Ya kan? Ini katanya gempa tsunami, gempa-gempa terjadi di Aceh, yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia atau di belahan dunia lain yang dahsyat, yang sampai tsunami. Dikatakan begini, nanti gempa yang terjadi ketika akhir zaman itu belum pernah terjadi, guys. Sejak manusia ada di bumi, belum pernah terjadi. Artinya gempa bumi itu dahsyat dan memang menghancurkan bumi, menghabiskan bumi. Teman-teman, supaya teman-teman nggak kena gempa nanti yang menghancurkan bumi ini, yang masih ragu-ragu kepada Yesus, hari ini bertobat, buka hati, terima Yesus sungguh-sungguh. Oke? Nah, lalu teman-teman perhatikan, dan semua pulau hilang lenyap, tidak ada lagi gunung-gunung. Iya kan? Semuanya hilang lenyap, teman-teman. Dan hujan es besar 100 pon. Satu pon itu berapa kilo? Setengah kilo ya. Berarti 100 pon, 50 kilo. Hujan es besar. Satu hujan es itu, teman-teman, 50 kilo. Bayangkan, seperti satu karung beras jatuh. Apa nggak habis manusia? Itulah malapetaka yang sangat dahsyat. Nah, teman-teman, kita lihat ya betapa ngerinya penghakiman Allah nantinya. Jadi kita yang percaya sekarang ini tetap setia kepada Tuhan Yesus, ya kan? Supaya kita nggak menerima penghakiman itu. Dan saya percaya, memang Tuhan berkata, di dalam Dia tidak ada penghukuman. Saya berdoa buat teman-teman yang hadir dalam mesbah pagi ini, ada banyak yang tidak hadir, tapi kita berdoa saling menguatkan. Dengan mesbah pagi ini kita bisa saling menasihati satu dengan yang lain, dan iman kita boleh bertumbuh satu dengan yang lain. Ya, dengan kita berdoa kepada Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan, masalah apapun yang kita hadapi, nyawanya Dia berikan kepada kita, apalagi berkat-berkat jasmani, kesehatan, keuangan kita, keluarga kita, masalah studi kita, masa depan kita, pasangan kita, itu kecil bagi Tuhan. Hidupnya loh Dia berikan, apalagi berkat-berkat kecil. Asal kita percaya kepada Dia, Dia pasti memberkati kita, orang-orang yang berharap pada Dia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata demikian. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadilah orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Saya akan memimpin doa syafaat pagi ini. Nanti sekalian saya tutup. Ya, nanti setelah ini nanti saya minta nanti ada Ito Kristina dan Ito Bintang bisa tinggal sebentar ya. Kita akan berdoa juga secara pribadi ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh bangun, meninggalkan keenakan, kenyamanan dari tidur kami,
untuk kami boleh memilih bagian yang terbaik, bersekutu dengan Tuhan, dengan teman-teman kami dari berbagai tempat dan berbagai daerah yang berjumpa di dalam ruang virtual ini. Kami boleh memuji Tuhan dan kami boleh belajar bagaimana di akhir zaman nanti Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu, sehingga setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi bagi mereka yang menolak Tuhan, tidak ada lagi kesempatan bagi mereka. Mereka akan dihancurkan dan dibinasakan. Dan bagian mereka nanti adalah kebinasaan kekal di dalam neraka. Kami adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan dan kami percaya kami bebas dari hukuman Allah. Bagian kami adalah kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Biar kami tetap setia, kami tetap taat, dan kami didapati Tuhan menjadi orang-orang yang tetap hidup di dalam iman kepada Yesus. Kami berdoa berkati setiap kami, pribadi lepas pribadi. Masalah pergumulan kami, apapun itu kami percaya Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap kami. Tuhan, kami tidak mampu. Tapi apa yang tidak sanggup, apa yang tidak mungkin bagi kami, sangat mungkin bagi Tuhan. Biar kami percaya kepada Tuhan. Berkati Walven, berkati Lira, berkati Iren, berkati Kak Evi, berkati Christina, berkati Eca, berkati Diki, berkati Ito Bintang, berkati Esther, berkati Jessica, berkati hamba dengan berkat spesial dari Tuhan. Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami dan pergumulan kami. Berkati juga teman-teman kami yang tidak hadir pada hari ini, yang malas, Tuhan ketuk pintu hati mereka, supaya mereka sadar bahwa mereka perlu Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya masalah pergumulan Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih Bapak bahwa kami hari ini masuk dalam rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan supaya hidup kami menggenapi firman Tuhan. Semua orang yang pernah kami janjikan untuk kami doakan, apapun keadaan mereka, Tuhan tolong mereka. Dan kami berdoa bangsa Indonesia, berkati bangsa kami, berkati gereja-gereja Tuhan, berkati kota-kota di mana kami ada, berkati supaya kesejahteraan kota kami juga kami percaya menjadi kesejahteraan kami orang percaya. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan akhiri persekutuan doa kami ini. Apapun yang kami lakukan hari ini, Tuhan buat berhasil oleh penyertaan Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih, karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai memberkati kita pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, sampai jumpa besok teman-teman. Terima semuanya, Berkati. Itu Christina, itu Bintang bisa tinggal sebentar ya. Yang lain boleh leave ya. Tuhan berkati semua ya. Thank you Diki, thank you.